Bicara Palestina itu tidak akan lepas dari peristiwa Isra Mi'raj dan tidak akan lepas dari Masjidil Aqsa. Dan itu digambarkan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna, yang haulahu, yang telah diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalimat asra bi abdihi, memperjalankan hambanya, ini banyak disalahgunakan, terutama kaum Bani Israel. Yang dimaksud bi abdihi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Huruf ba ini menunjukkan sifat kekalnya Allah dalam kalimat bi abdihi, artinya mutlak. Tidak ada pilihan lain, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan Isra Mi'raj. Contoh, kita menyebut Bismillah, mutlak huruf ba itu yang disebut hanya Allah yang esa, tidak ada yang lain. Atau misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu mutlak, tidak ada pilihan lain ketika kita dalam kesulitan, belum ada solusi atau pilihan. Perintahnya untuk sabar, kemudian sholat, kemudian zakat, dan akan selalu begitu. Adapun ketika Allah menyebut bangsa Israel, semisal dalam surat Al-Baqarah ayat 47, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa ini, apa kata Allah, faddaltukum alal alamin, aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa saat itu. Wajar jadi sampai saat ini mereka merasa bangsa yang terpilih, atau mereka mengklaim sebagai wakil Tuhan, karena memang banyak para nabi berasal dari mereka. Tapi mereka lupa banyak nabi juga yang mereka bunuh. Ini yang membedakan dengan umat yang lain, sehingga mereka cenderung sombong. Saya belum lahir ketika negara Israel berdiri, atau adanya deklarasi Balfour, atau adanya konferensi Jenewa, atau runtuhnya Turki Utsmani. Tapi cukup saya meyakini huruf ba yang ada di dalam surat Al-Isra ayat pertama ini, saya paham bahwa negara Israel adalah negara yang berdiri di atas kebohongan. Perintah yang turun pada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj adalah sholat. Inilah yang luar biasa. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. 14 abad lebih yang lalu Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke langit. Sudah. Bukan seperti Neil Armstrong yang dikabarkan pergi ke bulan dan hanya bisa dilihat di layar TV. Al-Quran dibangun berdasarkan keyakinan, dan ini nyata ada di dalam dada-dadanya orang yang beriman. Dari sini, pelajaran Isra Mi'raj, kita bisa mengambil pelajaran tentang sholat. Kalau melihat surat Al-Baqarah tadi ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, di mana perintah sholat was-shalah terdapat huruf ta yang dibaca ha apabila disukunkan, dan ini dinamakan marbutah. Sekaligus sebagai tanda fi'il madhi, maksudnya yang lampau, bahwa para nabi dan rasul pun sama menjalankan sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dia juga membangun Masjidil Aqsa. Kenapa disebut sebagai tempat suci? Karena alladzi barakna, telah diberkahi. Jadi tidak bisa mereka orang Yahudi dan orang-orang musyrik mengklaim itu tanah mereka. Kalau mengacu pada tanah yang dijanjikan, jelas itu tanah yang dijanjikan, alladzi barakna, yang diberkahi. Bahkan di sekelilingnya haulahu, kalimat biabdihi mengacu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umumnya untuk para nabi dan pengikutnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Tentu saja pengikutnya lah yang berhak menempati tanah tersebut.